كل نية صالحة وإلى حضرة النبي رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما warzuqna fahma walhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, jamaah salat subuh yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Masjid Baitur Rahman, segenap para pengurusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul fursah. Nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesempatan untuk beribadah, menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita masih berusaha untuk istiqamah menjalankan salat secara berjamaah di tempat yang sangat mulia, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang berada di dalamnya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita pada hari ini yang kita jalani seterusnya sampai kita wafat, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan tercatat sebagai amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap selalu tercurahkan rasa cinta dan rindu kita kepada manusia yang sangat agung dan mulia, diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ila nabiyina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan para umatnya yang istiqamah. Mudah-mudahan dengan sebab keistiqamahan kita menjadikan sebab itu juga kita semuanya dikumpulkan bersama kekasih kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung sekali kita di akhir zaman ini masih diberikan kesempatan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk yang mulia untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu berada di agama Allah. Karena di akhir zaman ini manusia hamba Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya kita sebagai umat muslim, kadang-kadang mohon maaf hanya sekedar namanya saja sebagai seorang muslim. Dan inilah bahayanya akhir zaman yang mesti kita fikirkan, karena urusan agama itu difikirkan, Pak. Kalau tidak difikirkan, maka agama ini tidak tersentuh dengan orang-orang yang sejatinya harusnya dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur sekali kita menjalankan keislaman kita ini
dengan pelbagai macam ibadah-ibadah yang hal tersebut sebagai bukti kita kalau kita ini betul-betul memang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah bagi kita yang terlahir di dalam keadaan beragama Islam atau sebagai seorang muslim. Jadi jangan sampai hanya sekedar namanya saja seorang muslim. Dalam kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang apa itu Islam. Walaupun saya yakin kita semuanya sudah paham apa itu Islam. Cuma di sini saya hanya sekedar mengingatkan kembali apa itu Islam. Dijelaskan oleh para ulama, wabil khusus Syekhuna Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Al-Islamu huwal imtithal wal inqiyadu lima jaa bihi sallallahu alaihi wasallam minal ahkam syar'iyyah. Islam dijelaskan oleh beliau adalah ketaatan, kepatuhan serta kita tunduk terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ahkam syar'iyyah, terhadap hukum-hukum syariat. Apa hukum-hukum syariat? Ya, salat, puasa, melaksanakan kewajiban kita yang Allah titipkan daripada harta, yaitu bersedekah atau berzakat, melaksanakan ibadah haji dan umrah bagi kita yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim. Dan bukan hanya itu saja, karena perintah-perintah ini dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang membawanya ini mesti kita cintai melebihi dari apapun setelah Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, Al-Imam Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai aku terlebih dahulu. Aku di sini Nabi. Ya, maknanya aku di sini kata Nabi SAW beliau. Sampai kita mencintai beliau terlebih dahulu. Setelah Allah Subhanahu wa taala. Min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Melebihi daripada orang tua, anak dan seluruh manusia yang ada di sekitar kita. Cuma kenyataannya ya, kita sebagai umat muslim ini yang sangat prihatin sekarang di akhir zaman ya, kita hanya sekedar menjalankan ibadah tapi rasa cinta kita kepada pembawa ajaran tersebut sedikit sekali. Kalau kita dapati di beberapa media sosial ya, dan ini jadi gambaran dan renungan buat kita semuanya. Kita juga harus semangat dalam dakwah. Dakwah tidak mesti jadi kiai, dakwah tidak mesti jadi ustaz. Dakwah itu kan menyeru namanya, menyeru kepada kebaikan. Kalau berbicara masalah hukum syariat, halal, haram, sunnah, mubah, makruh, ini urusan pakarnya, urusan ahlinya. Tapi kalau untuk menyeru kepada kebaikan, menyuruh untuk kepada ketaatan, ibadah dan lain sebagainya, ini tugas kita semua. Kalau ini hanya dibebankan kepada orang-orang ahlinya, maka inilah yang terjadi. Di luar sana kita banyak kita dapati ya, banyak pemuda-pemuda, ya, pemudi-pemudi muslim dan muslimat yang mereka itu lalai dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau itu pembawa syariat. Mereka hanya mencintai, mengidolakan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mohon maaf ya, memang kebetulan kemarin saya sempat tahu itu di waktu jam sholat mereka tahan untuk mengantri, Pak. Mengantri apa? Untuk menonton konser yang dilaksanakan di satu tempat yang kita sebut dulu namanya sport hall itu. Sport hall dulu ya. Sekarang apa namanya itu?
PSCC. Jadi ada konser di situ Pak. Saya kebetulan ngelihat di sosial media itu direkam Pak, direkam. Jadi ada sahabat-sahabat tuh kan ngerekam di situ Pak. Jadi dia sampai ngomong, ini loh umat muslim zaman sekarang nih tahan ngantri azan maghrib. Untuk apa? Supaya bisa masuk nonton konser. Ini jadi pikiran kita ini, jadi renungan kita. Kita jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai terlena kita ibadah, Allahu Akbar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Tapi saudara-saudara kita sedang terlena di situ. Kita tidak mendiskreditkan mereka, naudzubillah min dzalik. Kita cuma ingin berusaha supaya fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim musaytir. Tujuan kita untuk berdakwah. Maka sosial media ini untuk di zaman sekarang sangat-sangatlah penting untuk kita menjadi sarana berdakwah. Bukan hanya sekedar keliling, gedor pintu. Kadang-kadang belum kita gedor Pak. Kadang-kadang belum kita gedor, kita sudah dianggap ada apa. Belum kita salam, sudah ditanya ada apa. Ini ujian buat kita ya. Ujian buat kita. Maka kembali kepada definisi Islam itu tadi, sebagai kita sebagai muslim yang menganut agama Islam, maka kita harus patuh dan tunduk terhadap aturan-aturan Allah yang Nabi SAW bawa. Itulah namanya hukum syariat. Dan ketahuilah, Islam bukan didatangkan oleh Nabi Muhammad, karena Islam adalah indillah, min indillah, di sisi Allah, yang sedari dulu sebelum Nabi Muhammad dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Innad dina indallah Islam. Di sisi Allah hanya cuma Islam Pak. Bahkan Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam, wa tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Itu doa Nabi Yusuf itu. Surah Yusuf ayat 101. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Wafatkan aku ya Allah dalam keadaan selamat muslim. Wa alhiqni bis-salihin, dan kumpulkan aku bersama-sama orang-orang yang selalu membenahi diri. Itu makna orang yang soleh Pak. Orang yang soleh itu bukan berarti tidak punya dosa. Orang yang soleh itu selalu berupaya untuk membenah diri ketika dia berbuat dosa. Karena kita tidak pernah bisa terhindar itu Pak. Apalagi di akhir zaman. Di akhir zaman ini sangat sulit untuk menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Oke, secara sadar kita belum melakukan itu, tetapi secara tidak sadar mata kita sudah berbuat dosa, melihat sesuatu yang bukan hak kita. Dan ini ujian besar bagi kita di akhir zaman. Nggak bisa dihindari Pak. Keluar rumah, apalagi kalau sudah masuk mall, waduh, banyak bermacam-macam paha dan betis di situ Pak. Nah, itu. Ayam goreng saja itu Pak dijual ada harganya. Nah, tapi kalau di mall itu bukan ayam yang digoreng itu Pak. Nah, jadi paha-paha dan betis itu tertampak, tidak dijual juga, tapi gratis. Mau kita hindari gimana gitu ya? Barang lata jingo. Kita tidak bisa juga menganggap gitu Pak. Orang bagus gimana gitu ceritanya. Astaghfirullahaladzim. Ini ujian akhir zaman Pak. Nah, yang melakukan itu bukan hanya mohon maaf saudara-saudara kita non muslim. Rata-rata muslimah kita ini. Kenapa begitu? Sentuhan dakwah kita hanya dilakukan yang kita anggap bagi orang-orang yang punya kapasitas ilmu yang mumpuni saja. Sedangkan kita sebagai umat muslim tidak berperan semuanya. Inilah jadinya Pak. Coba kalau kita semua umat muslim ini berperan dalam dakwah.
maka semua hal tersebut akan terminimalisir, akan berkurang dengan sendirinya. Kadang-kadang saya berpikir, kapan itu terjadi? Kapan kita tergerak, tersentuh hati kita untuk berdakwah? Minimal di dalam keluarga kita masing-masing. Kita ingatkan kita punya keluarga, kita ingatkan kita punya istri, kita ingatkan kita punya anak, jangan, supaya mereka itu menjaga diri mereka. Minimal seperti itu, Pak. Kadang-kadang kita hanya biarkan saja itu. Apalagi dari sisi pergaulan ini. Coba kita tengok berapa banyak majelis ilmu. Nah, contohnya subuh hari ini saja nih, Pak. Nah, untuk mendatangi rumah Allah, Baitullah, tempat yang mulia seperti ini, berapa banyak pemuda-pemuda ya. Coba kita tengok, lebih banyak yang muda apa yang tuaan nih. Nah, ini kondisi kita akhir zaman ini, Pak. Ya. Bisa dihitung dengan jari 10 kita lebih nih. Kalau kita mau hitung yang muda-muda nih yang hadir sholat subuh berjamaah, yang mereka pikirkan hanya untuk urusan dunia keesokan harinya. Guru saya pernah berpesan ente tidak usah khawatir dengan urusan dunia. Urusan dunia itu sudah termaktub di Lauhil Mahfuz, tidak akan bisa diubah lagi itu. Dan sifatnya sementara itu. Dunia ini sementara, Pak. Tidak ada yang abadi dunia ini. Apa yang kita kejar semata-mata semuanya itu, apa yang kita kejar sedari dulu, itu semuanya sudah tergariskan di Lauhil Mahfuz. Sudah tertulis di situ. Kita begini, kita kerja seperti ini, itu semuanya tertulis. Jadi jalan cerita kita saja itu, Pak. Kita kumpul di sini hadir di majelis ilmu, itu semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Tidak akan bisa kita hindari ini. Cuma bagaimana kitanya juga harus berikhtiar. Kita beribadah dengan ikhtiar kita juga. Kita mengajak orang lain untuk beribadah, sholat berjamaah, mentaati aturan Allah, mematuhi, tunduk terhadap aturan-aturan Allah, hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga dengan ikhtiar kita semuanya. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar memikirkan diri kita sendiri. Nabi itu, Pak, bukan main memikirkan umat. Ketika malaikat Izrail itu mencabut nyawa yang mulia, nyawanya beliau yang mulia itu yang dipikirkan oleh Nabi, yang dirasakan oleh Nabi bukan sakitnya Nabi pada saat dicabut itu, Pak. Yang diingatnya bagaimana nasib umatku nanti di akhir zaman ini. Nabi Muhammad memikirkan kita bagaimana? Masa kita tidak memikirkan sesama kita, sesama umat muslim? Maka kita harus merenung, Pak, mulai dari saat ini, bagaimana kita harus berpikir supaya umat muslim dan muslimah ini tunduk dan patuh, taat terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, bagaimana caranya seorang muslim dan muslimah siap pada saat itu, termasuk dalam hal mencintai Nabi SAW, yang beliau itu termasuk pembawa daripada risalah-risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menumbuh kembangkan rasa cinta kepada Nabi ini sungguh luar biasa, Pak. Maka kita jangan hanya sekedar melihat maulid Nabi SAW. Perayaan maulid Nabi itu bukan hanya sekedar seremoni. Maka kadang-kadang saya sampaikan itu. Saya sampaikan di dalam acara maulid Nabi itu, sebelum saya masuk kepada inti pembicaraan, saya bertanya dengan jamaah, kira-kira tujuan maulid Nabi itu apa? Kalau tidak ada tujuan, lebih baik saya tutup. Saya tidak dikasih begini-begini, tidak masalah, karena rezeki Allah yang atur saya. Allah sudah atur rezeki saya, tidak masalah. Saya tutup dengan salam, balik saya, daripada saya punya beban. Jadi saya awal ini pertanyaan, kira-kira tujuan maulid ini apa? Atau hanya sekedar ngeriung, ngumpul-ngumpul? Ataukah cukup dibuktikan dengan sholawat? Bukan itu. Sholawat penting, Pak. Sepakat para ulama, wajib kita bersolawat sebagai rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi konteks dalam perayaan maulid itu apa?
Konteksnya adalah implementasi aturan syariat itu tersebut. Nah, itu yang harus kita renungkan, yang harus kita pikirkan. Jadi kalau hanya sekedar kumpul saja, yang mana niatannya, memang niat, kalau niatnya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagus itu. Tapi kalau setelahnya, paskanya itu tidak ada, ini yang sangat disayang sekali. Kumpul Maulid Nabi, ramenya bukan main. Maka saya tanya, besok subuh bisa enggak kumpul seperti ini? Bisa enggak besok subuh kita kumpulnya seperti ini? Salat berjamaah bareng-bareng. Kalau memang betul-betul cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu menyampaikan risalah, bukan hanya sekedar ngomong, Pak. Nabi, beliau itu termasuk aktor pemeran utama di dalam Islam. Jadi kalau kita cinta Nabi, kalau kita cinta kepada pembawa risalah, kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita harus tunduk dan patuh terhadap apa yang Nabi SAW bawa. Itulah hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tadi di awal saya sudah sampaikan tadi, itu banyak saudara-saudara kita, Muslim dan Muslimat, dikarenakan rasa cinta kepada Nabi SAW sangatlah dikit, mereka lebih mencintai kepada orang-orang yang, mohon maaf, tidak ada yang bisa menjamin mereka nanti di akhirat. Cinta dengan artis bukan main. Kalau sampai ngeliat artis itu bukan main, Pak. Kalau wanita itu ngejeritnya bagaimana itu? Padahal kalau mereka itu melihat bagaimana sosok Nabi SAW, minimal bermimpi lah, bukan main, Pak. Maka berusahalah kita, kalau mau semakin bertambah cinta kita kepada Nabi SAW, ini ibaratnya tipsnya dari saya, Pak, supaya kita cinta dengan syariat, supaya kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW, upayakanlah diri kita minimal bisa bermimpi Nabi SAW. Kalau sudah bermimpi Nabi SAW, dunia ini kita pandang ndak ada artinya lagi. Dunia ini kita jadikan sebagai jembatan saja untuk mendapatkan akhirat. Ya, maka berusahalah dari sekarang. Ya, bagaimana supaya kita bisa bertemu Nabi minimal dalam mimpi. Karena dengan cara itulah, Pak, tidak ada cara yang lain. Dengan cara itulah kita bisa mencintai syariat dengan sepenuhnya, mencintai Nabi Muhammad SAW dengan sepenuh hati. Nah, bagi kita yang belum berusaha, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Maka untuk mengingat kita supaya kita tidak lalai, ya, supaya kita bisa berusaha untuk mencintai Nabi SAW, pegang ini terus, Pak. Ini alat untuk mengingatkan kita, ini pegang sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, minimal seperti itu. Makna sallallahu alaihi Muhammad simpel saja, aku cinta Nabi Muhammad, aku cinta Nabi Muhammad, begitu. Jadi makna yang simpel saja, sallallahu alaihi Muhammad, aku cinta Nabi Muhammad, aku cinta Nabi Muhammad. Lah kalau kita cinta kepada kekasihnya Allah, Allah akan cinta kepada kita. Kalau sudah semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, otomatis kita sudah semakin cinta terhadap hukum-hukum Allah, terhadap aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan mungkin bisa kita tinggalkan hal tersebut. Jadi kalau ini terjadi di depan mata kita, ya, kita melihat suasana seperti itu, coba bismillah, kita beranikan diri. Dek, ayo, ini sudah maghrib, sholat maghrib dulu, ngapain ngantri? Saya punya teman itu bukan di videoin, apa itu di Instagram, di story, Pak. Di storynya itu sampai dia, dek, sholat maghrib dulu dek, inilah azan, ini maghrib. Kalau sudah maghrib, antri lagi. Apa yang terjadi? Diabaikan saja, Pak. Diabaikan saja. Itu rata-rata yang ngantri Islam semua itu, Pak. Pakai jilbab. Ini renungan buat kita. Kita harus berpikir gimana caranya sampai mereka tidak terlalaikan dengan urusan-urusan yang, mohon maaf, saya anggap itu sangatlah tidak penting. Sangatlah tidak penting, Pak. Melalaikan kita dalam urusan akhirat. Akhirat ini kekal abadi, Pak. Dapat nikmat abadi selama-lamanya. Dapat azab tidak akan pernah berhenti selama-lamanya. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik.
Minimal dalam keluarga kita. Urusan agama ini minimal dalam keluarga kita. Kalau kita sudah saling menjaga ya, di dalam keluarga kita terhadap urusan agama, aman semua ini Pak. Nah, kurang perhatiannya kita terhadap urusan agama di dalam keluarga kita. Memang hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang saya berpikir, ya, saya punya keluarga seperti ini, ada yang seperti ini. Kadang-kadang saya berpikir, ya Allah, gimana caranya saya bisa menyampaikan urusan agama, urusan akhirat supaya dia mau menerima. Kadang-kadang saya ditegur juga dalam hati, fadzakir, sampaikan baik. Innama anta mudzakir. Hanya sebatas menyampaikan. Dan urusan hidayah itu adalah Allah. Mungkin selama ini ya, kita belum belum terlalu rajin untuk mengingatkan, hanya sesekali saja. Ya. Maka mulai saat ini, ayo jangan hanya sesekali, maka tiap kali kita harus mengingatkan keluarga kita masing-masing, minimal itu. Kita punya tetangga, kalau kita bisa ingatkan itu ya. Dan terima konsekuensinya. Tapi kita harus terima konsekuensinya. Kadang-kadang ketika kita mengingatkan, hanya sekedar mengingatkan, sudah dengan bahasa yang bagus, sudah dengan bahasa yang baik, lembut, kadang-kadang juga dianggap tidak baik. Tapi itu sudah menjadi konsekuensi dalam menyeru, dalam berdakwah. Harus diterima. Nabi yang mulia, manusia yang mulia saja menerima konsekuensinya dan tidak membalas apapun kecuali dengan doa. Ya Allah beri hidayah mereka tidak paham. Ya Allah beri hidayah mereka tidak tahu. Jangan sampai kita sudah mengingatkan, dia mencak-mencak, kita melok mencak-mencak juga. Akhirnya hidayah tidak nyampe. Nah itu. Maka dari itu kita juga harus mempelajari bagaimana caranya berdakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya berdakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana? Itu yang harus kita terapkan dengan rasa kasih sayang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah gambaran kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di dalam keadaan muslim, karena ingat agama kita ini agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ad-dinul maqbulu 'indallahi alladzi ikhtara li 'ibadihi. Agama yang satu-satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pilihan bagi hamba-hamba yang beribadah kepada Allah adalah Islam. Walam yartadi dinan siwa. Tidak ada agama selain agama Islam di sisi Allah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita dalam keadaan muslim. Ya. Semiskin apapun kehidupan kita, bersyukurnya kita masih terlahir dalam keadaan muslim. Berapa banyak saudara-saudara kita yang terlahir dalam keadaan tidak muslim, mereka lagi bersusah payah untuk mencari hidayah, Pak. Kita tidak bersusah payah lagi. Kita hanya sekedar ini bagaimana supaya kita berjuang untuk beribadah saja sekarang ini. Sudah muslim, tidak mau berjuang lagi untuk ibadah. Ini yang sangat parah sekali ini. Allah nyatakan, qala Allah Ta'ala inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang hanya di sisi Allah adalah Islam. Cuma Allah peringatkan kepada kita, jangan gara-gara urusan dunia, kita berani-beraninya, kita dengan relanya menanggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, mencari keyakinan selain Allah Subhanahu wa taala demi urusan dunia. Maka Allah peringatkan kepada kita, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima apapun perbuatan baiknya. Tapi Allah balas selama dia hidup di dunia dengan kebaikan. Itulah rahmatnya Allah. Itulah maha adilnya Allah. Selama dia hidup di dunia, Allah kasih balasan terhadap perbuatan baiknya. Allah kasih, Pak. Bahkan sampai sakaratul maut saja Allah kasih yang baik. Tuh bayangkan. Jadi ada saudara kita bertanya, ya, lagi kajian seperti ini, Ustaz,
Saya pernah melihat ada orang non muslim wafat lagi naza. Itu sampai mukanya semeringah, Pak. Ini kalau tidak ditanggapi dengan baik ini kacau ini, Pak. Goyang iman yang bertanya pastinya, gitu ya. Ini bagaimana bisa, Pak? Gitu ya. Pak Ustadz, bagaimana bisa begini? Apakah dia husnul khotimah? Pertama saya jawab, yang jelas dia tidak husnul khotimah. Kenapa? Dia wafat, dia mati dalam keadaan bukan Islam, bukan seorang muslim. Lalu bagaimana bisa dia senyum begitu, Pak? Gitu ya. Ingat, husnul khotimahnya seseorang di akhir hayatnya itu, Pak, bukan hanya sekedar dilihat dari mukanya sedang senyum. Bukan. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya membalas perbuatan baiknya selama hidup di dunia, sampai sakaratul maut pun Allah kasih dengan cara yang baik. Tapi kalau sudah ruhnya lepas dari jasadnya, janji Allah perlihatkan. Ya. Kalau perbuatan baik itu dia lakukan sebagai seorang muslim, maka janji Allah Subhanahu wa taala ni'matul kuburnya. Kalau perbuatan baiknya yang dia lakukan, keadaan dia bukan seorang muslim, maka bukan nikmat, nanti setelah kehidupannya azabul kubur. Ini hati-hati ini, jangan sampai terkecoh kita ini. Kalau ditanya oleh saudara kita sesama muslim, ketika dia melihat ada orang non muslim, dia wafat dalam keadaan senyum, dalam keadaan begini, hati-hati, jangan sampai salah jawab kita, dan jangan sampai juga iman kita goyang. Iya juga ya, apa non muslim pacak senyum kayak itu? Padahal itu bukan ukuran, Pak, bukan ukuran husnul khotimah atau tidak. Jadi husnul khotimahnya seseorang itu hanya Allah dan yang merasakan itu sendiri. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak hanya harus diketahui oleh orang yang menyaksikan. Selagi dia melafazkan la ilaha illallah dan terbesit di dalam hatinya, itulah husnul khatimah sesungguhnya. Itulah husnul khatimah sesungguhnya. Jadi yang menyatakan husnul khatimah atau tidaknya seseorang itu tidak bisa kita lihat dari wajahnya yang ketika wafat dia tersenyum, tidak bisa. Jadi bukan hanya sekedar itu saja. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita mencari keyakinan selain Islam. Karena kata Allah, falan yuqbala minhu, tidak akan pernah Allah terima perbuatan apapun dari perbuatan mereka, meskipun perbuatan mereka itu baik. Wa huwa minal khasirin. Jadi mufrad di sini, Pak. Jadi Allah pakai kata mufrad, tunggal di sini. Wa huwa minal khasirin. Dia adalah orang-orang yang merugi nantinya. Siapa yang mencari keyakinan selain Islam merugi. Susah kita di dunia karena kita memeluk Islam sementara. Tahan saja, sabar saja. Karena setelah dunia ini berakhir, Allah akan berikan nikmat yang telah Allah janjikan itu. Kalau Allah sudah berjanji, tidak akan mungkin mengingkari, Pak. Tidak akan mungkin mengingkari. Dan kita akan menikmati janji Allah tersebut selama-lamanya, abada, Pak. Maka bertahanlah dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan dunia itu kita berbeda dengan orang lain. Orang lain punya seperti ini, ya sudah sabar-sabar saja. Ya, sabar-sabar saja. Karena semuanya sudah ada bagian semua, sudah ada ukuran semua. Tidak akan mungkin bisa sama, karena itu sunnatullah, sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih, ada yang kurang, yang lebih bagi. Nah, itu sudah kehendak Allah, Pak. Kalau semuanya lebih, siapa yang mau memberi? Kalau semuanya kurang, kalau semuanya lebih, siapa yang akan menerima? Kalau semuanya kurang, siapa yang akan memberi? Itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya jalan hidup dunia ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya, ayo kita jaga iman kita, jaga keislaman kita. Ya, dengan cara apa tadi? Caranya cuma satu.
cintai Nabi kita dengan sepenuh hati. Sebut namanya terus, Pak. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dengan cara itulah kita bisa menjalankan syariat dengan sepenuh hati. Tidak ada cara yang lain. Wallahi, hak saya berbicara ini, Pak. Kita tidak akan bisa mencintai hukum-hukum Allah, mentaati hukum-hukum Allah terlebih dahulu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, tidak akan bisa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa lalu yang kedua sebagai penutup, ajak saudara-saudara kita untuk selalu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama terkhusus bagi keluarga besar kita. Kalau selama ini yang didengarkan adalah kalam-kalam, suara-suara, nyanyian-nyanyian dari orang-orang yang melalaikan untuk ibadah, coba kita hadirkan salawat di dalam rumah tangga kita, supaya istri, anak kita yang dia dengar hanyalah kalam-kalam yang berbentuk salawat, karena salawat itu adalah rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada yang sekiranya mau ditanyakan, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, saya tidak masuk kepada konteks dakwahnya dulu. Yang jadi titik fokus kita seperti ini, Pak, ya. Kenapa umat muslim atau manusia zaman sekarang ini sudah semakin banyak orang fakir, orang miskin. Padahal di sekeliling kita banyak juga orang yang sudah semakin berubah hidupnya, semakin kaya gitu. Harusnya hukum persamaan ini kan begini. Kalau semakin banyak orang kaya, orang miskin ini kan sudah semakin terminimalisir, Pak. Sudah semakin terminimalisir. Kenapa jadinya orang kaya banyak, orang miskin makin banyak ini? Nah, itu. Sekarang kita harus benahi dari sisi bagaimana kita mendermakan harta kita dengan benar. Maka untuk melakukan ini kan butuh ilmu nih. Berbicara masalah sedekah. Maka sedekah itu dalam ilmu fikih dibagi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu zakat, berarti ada aturan, zakat ini ada aturan. Yang sunnah, ya, walaupun aturannya itu tidak seperti zakat, bukan berarti sembarang-sembarangan kita bersedekah yang sifatnya sunnah ini tadi. Sekarang saya mau berbicara sedikit nih
Kalau penerapan sedekah seperti zakat ini benar, Pak, kan intinya begini, Pak, ya. Kupu-kupu malam itu yang dia carikan biaya untuk hidup mereka. Dia sudah bingung mau jalan apa lagi yang mereka jalankan, mereka pilih untuk mencari rezeki. Padahal mereka tidak usah bingung, masih banyak cara yang lain. Kadang-kadang gara-gara nafsu, ego, tidak mau bersusah payah, mau mendapatkan uang banyak tapi dengan cara yang mudah. Tapi konteksnya begini, mereka itu begitu melakukan perbuatan tersebut supaya kebutuhan sehari-harinya terpenuhi. Mungkin yang mereka pikirkan, orang kaya tidak memikirkan mereka lagi, tidak mencarikan solusi, tidak mencarikan jalan. Nah, kembali kepada penerapan sedekah termasuk zakat ini, Pak. Ini kalau benar dijalankan, saya yakin umat muslim, apalagi umat muslim yang fakir, ini rata-rata yang fakir miskin ini rata-rata di kalangan kita juga nih, Pak. Yang banyak nih. Orang yang fakir miskin ini semakin terminimalisir kalau caranya benar. Kadang-kadang ketika membagikan zakat ini caranya tidak benar. Caranya tidak benar, Pak. Menghitung zakat juga caranya tidak benar. Yang menerima juga orangnya salah. Contoh, saya buktikan ini. Bagaimana muslim sekarang ini masih banyak yang belum paham bagaimana cara memberikan zakat sesuai dengan aturan. Di dalam 8 asnaf itu kan ada fisabilillah itu. Sepakatan para ulama, fisabilillah itu orang yang sedang berperang di jalan Allah di medan perperangan, Pak. Jadi ketika ada orang, ini menurut pemahaman dari guru-guru kami yang diajarkan bagaimana cara memahami 8 asnaf. Jadi dalam pengajian, setelah pengajian, jadi ada jemaah. Ini tiap pengajian, Pak. Setelah mereka melakukan itu, saya kasih tahu. Dalam pengajian, selesai pengajian, mereka, Ustadz, ini apa ini? Ini zakat mal saya. Lah, emang saya termasuk apa? Saya tidak merasa saya fakir. Saya tidak merasa saya miskin. Tapi Ustadz fisabilillah. Fisabilillah apa? Saya masih di sini, saya tidak berperang di jalan Allah. Nah, itu ya. Ya kalau mau cari berperang di jalan Allah, Ustadz enggak ada sekarang ini. Ya kalau enggak ada, cari yang fakir, cari miskin. Karena saya tidak merasa fakir dan saya tidak merasa miskin. Mohon maaf, saya menolak, bukan saya tidak mau duit. Siapa di antara kita yang tidak mau duit? Nah, kalau sudah kena duit, wah hijau lah matu gitu itu. Ya. Tapi kalau cara ini benar, Pak, diberikan, cara ini benar dilakukan oleh kita umat muslim, ini orang fakir dan miskin semakin berkurang, Pak. Termasuklah kupu-kupu malam tadi. Kalau kita orang yang kaya, yang dititipkan kekayaan, harta yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, melakukan caranya yang benar ketika kita bersedekah, saya yakin ya, ketika semua orang kaya ini kompak dan melakukan caranya dengan benar ketika bersedekah, saya yakin semua umat muslim ya, ataupun di luar daripada itu dalam keadaan fakir dan miskin semakin sedikit. Semakin sedikit. Itulah sentuhan dakwah yang benar juga, Pak. Ya. Selain daripada usaha dakwah kita untuk masuk ke dalam area tersebut. Nah, itu. Cuman Pak, itulah tantangannya kalau ketemu yang model apa tadi, ada seorang tokoh agama yang begini-begini katanya itu ya, atau pemuka masyarakat ya. Tokoh masyarakat seperti ini segala macam, itu tantangan kita, Pak. Kita jangan anggap itu sebuah kesulitan kita. Kalau di benak kita itu kita anggap sulit, kalau bagi saya begini, kalau ini di benak kita sulit, mindset kita sudah ngomong sulit, selesai. Tidak akan ada jalan keluar di situ. Tapi kalau ya Allah permudahkan, yassir umurana, permudahkan urusan kami ya Allah, karena ini urusan bukan urusan saya, tapi urusan Engkau yang kami kerjakan ya Allah. Maka karena ini urusan Engkau, seluruh dunia ini adalah urusan Allah, maka permudahkanlah urusan yang kami kerjakan ini ya Allah. Itulah yang harus kita masukkan ke dalam mindset kita, Pak. Karena kalau dakwah tidak ada ujian, kira-kira begini saja pertanyaan, seberat apa sih ujian dakwah kita? Sebatas pengalaman kita ini, seberat apa kira-kira? Kalau mau dibandingkan Nabi SAW
dilempar, dicaci, diludahi. Pernah Bapak diludahi? Pernah Bapak dicaci? Itu belum seberapa apa yang sudah dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Tapi lebih, kalau mau merasakan bagaimana rasanya dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ya, mungkin mohon maaf Pak, kita tidak sanggup balik kanan kita. Maka kalau adanya yang seperti itu ujian. Cuma bagaimana caranya kita mengatur pikiran kita. Ini mudah, Engkau permudahkan ya Allah. Tidak sulit ini. Engkau hadirkan ini adalah ujian bagi kami. Ujian inilah yang akan menaikkan derajat kami ya Allah. Sudah. Maka atur pola pikir kita Pak dalam ketika kita berdakwah. Jangan hadirkan, jangan sampai ada peluang nafsu kita masuk pada saat itu. Kalau sudah ada peluang nafsu masuk ke situ, sudah selesai dakwah kita. Sebatas itulah. Kita anggap ini sulit. Lalu yang kedua, ini bicara masalah hukum Yasin bagaimana Pak Ustaz? Ya. Sebenarnya kalau saya pribadi, ya, ini lahan dakwah saya. Mungkin caranya dengan dia meminta hadir kita untuk membacakan Yasin. Kalau saya pribadi, saya penuhi undangannya Pak. Kalau saya pribadi, artinya ini kan pilihan. Boleh setuju dengan pendapat saya, boleh tidak masalah. Kalau saya pribadi, saya penuhi undangannya karena inilah dakwah saya. Bagaimana caranya kita mensyiarkan kalam-kalam Allah melalui ayat surah Yasin. Kita bacakan surah Yasin ini. Kalau baik tempat ini Allah rahmati sehingga turunlah hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memanggil kita tadi. Dengan catatan mampu tidak menjaga hati kita, setelah kita baca Yasin kita tidak memikirkan urusan nanti setelahnya. Itu bahayanya itu Pak. Sudah baca Yasin, ini rumah wong ini paling kecil 100 ini. Itu bisa enggak kayak itu Pak? Hati-hati. Ini paling kecil 100 ini. Bacaan Yasin kita mau timbang-timbang dengan 100.000. Kita secara tidak sadar menghina kalam Allah. Hati-hati bahaya. Maka kalau niat kita, ya Allah, hamba bukan mau menjual ayatmu, kalammu ya Allah. Hamba hadir memenuhi permintaan hajat dari makhluk yang Engkau ciptakan, walaupun keyakinannya tidak sama dengan keyakinanku, berbeda keyakinannya, tapi dia adalah makhluk ciptaanmu ya Allah. Barangkali saja ketika saya memenuhi hajat ini ya Allah, Engkau turunkan hidayah kepada orang ini. Maka sebelum kita pergi ke rumah, niat dulu Pak. Innamal a'malu bin niat dulu tuh. Cuman jangan jadikan ini komersil. Kalau ada butuh apa-apa buka toko, buka ini, panggil kami lagi baik. Itu urusan itu gampang, itu selesai itu. Ini yang akan merusak niat kita ini. Ujung-ujungnya jadi komersil itu. Bukan untuk berdakwah. Berdakwah korban Pak. Berdakwah korban. Berkorban kita. Bukan hanya sekedar mengantongi amplop selesai segala macam. Itulah yang kita lakukan sampai saat ini. Tidak hanya sekedar menerima, tapi lebih banyak memberi, lebih banyak apa yang kita keluarkan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja. Bapak-bapak, ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, perlu saya ulangi kembali, tidak ada satu jalan kecuali Rasulullah SAW untuk mencintai Allah. Dengan kita mencintai Rasulullah SAW, maka kita akan semakin cinta dengan hududnya Allah, hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Mencintai syariat-syariat Allah, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang lain, Pak. Tuh. Karena kenapa? Rasulullah itulah aktor utamanya yang melakukan hukum-hukumnya Allah, syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya sampaikan, berusahalah bagaimana caranya kita menumbuh kembangkan cinta kita kepada Rasulullah. Apalagi kalau sudah sampai bermimpi, minimal bermimpi kepada Rasulullah, itu cinta kita sudah semakin berkembang, Pak. Oke, kalau kita sampai saat ini belum pernah melihat sosok beliau minimal dalam mimpi, paling tidak kita bisa menjaga sholawat tersebut. Nah, sholawat itulah ikhtiar kita supaya kita bermimpi pada Rasulullah. Aktsiru minas salati, aktsiru minas salati alayya. Perbanyaklah sholawat kepadaku, kata Rasulullah. Karena sholawat itulah jalan kita untuk melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus menegur diri, kita harus mau menegur diri kita. Kenapa sampai saat ini kita belum bisa melihat sosok Nabi kita yang mulia? Ya, kenapa? Mungkin karena itu kita belum, mungkin karena kita kurang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya sekedar sholat, di dalam sholat kita bersolawat, duduknya kita, ngobrolnya kita, hati ini jangan lepas solawat, Pak. Makanya tadi ini alat, ini menjadi media buat kita, menegur kita, jangan lupa ya solawat. Kita ini kan suka ada yang harus diingat, Pak, harus ada alat bantu, Pak, karena kita suka sering lupa. Kalau tidak ada alat bantu, maka ini jangan disalah-salahkan. Kadang-kadang ada uang seberang itu galak nyala-nyala ini. Padahal di Mekah, di Madinah, tempat mereka belajar itu banyak jual ini. Aneh juga ya. Mereka sekolah jauh-jauh ke situ. Datang ke sini mau menyala-nyalakan ini. Padahal tempat dia sekolah di sana banyak jualan ini. Ya, itu ya. Maka saya katakan tadi, jadikan ini alat untuk menegur kita. Jangan lupa zikir, jangan lupa sholawat. Karena bisa saja ketika kita sudah berzikir, bersolawat, di kemudian waktu kita bisa melihat sosoknya Nabi SAW minimal dalam mimpi. Itulah yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita, guru-guru kami, Pak. Itu. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri yang bisa kita tahu, ya. Pertama yang harus kita pahami, Nabi SAW ketika muncul di dalam mimpi tidak akan bisa diserupai oleh apapun, termasuk syaitan. Ketika kita sudah melihat beliau, itu ada rasa di dalam hati kita pada saat kita terbangun, langsung terucap dengan apa namanya? Otomatis Rasulullah. Saya kadang pengen mengungkapkan ini, cuma takutnya jadi fitnah ini nanti. Nah, itu takutnya jadi fitnah ini. Itu kalau cerita tidak apa-apa, Pak ya. Jadi pertama kali pengalaman saya bisa melihat itu bukan main, masya Allah, Pak. Maka ketika sudah melihat itu, malu kalau mau berbuat maksiat itu malu, Pak. Ketika sudah terlanjur berbuat maksiat, langsung cepat-cepat kita gelabak gelubuk gitu, takut, khawatir, malu dengan Rasulullah, malu dengan Allah. Kenapa? Kita sudah memandang sosok Nabi, itu malu, Pak. Jadi pengalaman saya itu pas saya baca Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pas saya mau masuk ditutup pintu itu, Pak. Jadi pintu yang saya lihat itu tidak ada batas, tidak ada ujung, Pak. Tidak tahu saya itu di mana tempat, itu tidak ada ujung ke atas, tidak ada ujung ke bawah. Luar biasanya itu. Pas ditutup, nangis saya. Tidak dibuka. Saya baca Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum ditutup itu, ini tolong ini sebatas konsumsi kita, Pak.
Karena ini yang saya merasakan, saya menceritakan ini supaya bapak-bapak, ibu-ibu semangat juga nih. Semangat juga ini. Sebelum terbuka itu, saya mau masuk, ya, Ustaz Arifin Ilham tuh. Ya. Rahimahullah ta'ala, masuk. Apa kata Ustaz? Saya duluan Ustaz. Pas saya mau masuk, bruk, tutup. Ah itu. Termasuklah saya semakin cinta dengan almarhum itu, Pak. Karena dalam mimpi saya yang pertama kali itu, Ustaz saya masuk duluan ya. Pas saya mau masuk, tutup. Salawat, sallallahu alaihi ya Allah, hamba ini ya Allah, ya banyak dosa, memang tidak pantas masuk ke dalam ini. Masa tidak ada dibuka ke ya Allah, tolong. Tidak dibuka-buka Pak. Padahal kita sudah nyebut nama ya Allah, tolong buka ya Allah, pengen masuk ke sini. Kalau bukan masuk ke sini, kemana lagi? Kalau bukan masuk ke sini, tidak selamat saya. Tidak dibuka juga Pak. Akhirnya sallallahu ala Muhammad sallallahu, buka. Itu cahayanya Pak, bukan menyilaukan. Nah itu cahayanya bukan menyilaukan, tapi masuk ke hati Pak. Pas masuk, Masya Allah, saya tidak bisa mengungkapkan ini karena sudah habis akal saya untuk menggambarkan ini. Nah itu tadi. Maka tadi ketika Bapak mau meminta jawaban, bagaimana sih kira-kira, apakah ini pasti begini-begini? Pasti Pak. Kadang-kadang secara otomatis ketika kita bangun, Rasulullah ini. Maka pada saat itulah Pak, saya sudah semakin cinta dengan agama Islam. Semakin tidak berani melanggar aturan Allah. Walaupun diri ini kadang-kadang mohon maaf, ya kadang-kadang sedikit-sedikit secara tidak sengaja melakukan maksiat. Tapi ketika kita sudah mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati, maksiat yang kita lakukan ini cepat terselesaikan. Dengan cara apa? Dengan cara taubat kita yang pada saat itu kita lakukan. Maka itu tadi kata saya, tidak ada jalan yang lain Pak untuk mencintai Allah, untuk menjalankan agama Allah, untuk menjalankan hudud hukumnya Allah Subhanahu wa taala, kecuali terlebih dahulu kita semakin cinta kepada Rasulullah. Dan inilah yang harus kita ingatkan kepada anak-anak muda nih Pak, termasuk saya. Karena kenapa? Di akhir zaman semakin banyak mereka mencintai selain Nabi Muhammad SAW. Mereka mencintai artis Korea, ini segala macam. Yang ketika mereka bertemu itu bukan main, dipeluk, dicium padahal mereka bukan mahram. Nah ini PR buat kita Pak. Minimal PR ini kita kerjakan ya, berada di dalam rumah tangga kita dulu. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga kita dari fitnah-fitnah akhir zaman dan selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semakin bertambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan semakin bertambahnya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya pasti kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Rabbana ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim ajalana ya Allah ya Tuhan kami. Ketika kami menutup usia kami ya Allah, izinkan kami wafat dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala takhtim alaina, jangan engkau biarkan kami wafat dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah. Allahumma ja'al auladana ya Allah ya Tuhan kami punya anak, kami punya keturunan ya Allah. Jadikan anak keturunan kami keturunan yang saleh dan salehah. Allahumma innaka antal ghaniyul hamid, engkau maha kaya ya Allah, engkau maha terpuji ya Rahman ya Rahim. Lapangkan rezeki kami ya Allah. Permudahkanlah segala urusan-urusan dunia akhirat kami ya Allah. Berikan kami rezeki yang barokah, yang halal, yang cukup, yang banyak buat bekal ibadah kami ya Allah. Terkhusus bisa menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah ya Rabbana ya Karim. Istajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Dzal Jalali wal Ikram. Bijahi Sayyidina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.